Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi, hartanya sangat banyak, kalau itu diperoleh dengan tidak baik, dengan cara kotor, dengan cara curang, maka hidupnya tidak akan tenang. Mungkin lahiriahnya kita melihat orang itu bahagia, orang itu kaya raya, kedudukannya tinggi, mungkin hebat di mata orang banyak, tetapi sebenarnya dia hatinya dalam selalu kecemasan, di dalam selalu kegelisahan, karena takut pada akibat-akibat yang akan terjadi di dunia ini. Hadirin sekalian, surga dan neraka bukan hanya yang akan dinikmati atau diberikan kepada kita di akhirat nanti. Surga dan neraka itu bisa juga dirasakan di dunia bagi orang-orang yang berbuat baik dan tidak berbuat baik. Itulah sebabnya ada istilah surga dunia dan neraka dunia. Surga dunia adalah ketenangan hidup, karena kita selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu artinya selalu mengingat Allah. Bukan hanya berzikir dengan lisan, tetapi berzikir juga dengan perbuatan, sehingga setiap kita akan berbuat apapun selalu diukur oleh hati kita, ini benar apa tidak menurut Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu menjaga dirinya untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, hatinya akan tenang. Tidak ada yang lebih merasa hidup di surga dibandingkan dengan orang yang hidupnya tenang. Ketenangan itu adalah surga dunia. Ketenangan itu adalah hidupnya aman. Oleh sebab itu, di dalam inti ketakwaan itu selalu disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa kalau engkau selalu berzikir dan ingat kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bandingkan dengan orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa, melanggar hak-hak manusia, melanggar hak-hak alam, makan barang yang haram, tidak berakhlak, maka bisa jadi hidupnya di dunia secara kebendaan sukses. Mungkin dia mempunyai harta yang banyak, mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi kalau itu semua dilalui tidak dengan zikir kepada Allah, maka dia akan merasakan dunia ini sebagai neraka. Coba lihat betapa banyak orang-orang besar di berbagai negara dan juga di negeri ini. Orang yang kaya raya pada akhirnya hidupnya ketakutan. Hartanya yang banyak tidak berguna, karena pada akhirnya dia harus menanggung akibat, harus masuk penjara, harus malu, harus dikucilkan oleh masyarakat, sehingga apa yang dia miliki itu tidak ada gunanya. Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi, hartanya sangat banyak, kalau itu diperoleh dengan tidak baik, dengan cara kotor, dengan cara curang, maka hidupnya tidak akan tenang. Mungkin lahiriahnya kita melihat orang itu bahagia, orang itu kaya raya, kedudukannya tinggi, mungkin hebat di mata orang banyak, tetapi sebenarnya dia hatinya dalam selalu kecemasan, di dalam selalu kegelisahan, karena takut pada akibat-akibat yang akan terjadi di dunia ini. Belum lagi nanti siksa di akhirat. Oleh sebab itu mari kita selalu berbuat baik, jangan hanya karena takut nanti di akhirat masuk neraka, tapi juga harus menjaga agar di dunia ini hidup tidak nista, tidak sengsara, tidak dipenjara, tidak dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak perlu harus membeli penjaga-penjaga
diri atau bodyguard gitu, karena merasa hidupnya terancam oleh kehidupan yang telah dibangunnya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.